di tanah yang pernah bersimbah darah, di antara lorong-lorong gelap sejarah yang enggan dilupakan. Sejarah Prabowo Subianto masih tertinggal di timur-timur, bak bayangan yang enggan lenyap. 3 dekade telah berlalu sejak operasi militer yang mengguncang bumi Lorosae. Tetapi bisikan tentang peristiwa kelam itu terus bergema, menyerupai angin yang berbisik di reruntuhan Dili. Masyarakat di Timor Leste masih belum lepas dari trauma kolektif yang Indonesia berikan pada masa konflik, di mana nama Prabowo digadang-gadang menjadi salah satu tokoh yang dijuluki orang yang hampir psikopat. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat Timor Leste saja. Kabar menyebutkan bahwa Prabowo dikenal kasar terhadap bawahannya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita lihat dalam ulasan yang akan kami paparkan berikut ini. Ketika Indonesia mencaplok Timur-Timur pada tahun 1975, perang segera meletus. Di bawah panji integrasi, pasukan Indonesia melancarkan operasi militer besar-besaran. Prabowo Subianto yang kala itu adalah perwira muda, muncul di garis depan sebagai bagian dari komando pasukan Sandi Yuda, cikal bakal Kopassus. Ia menjadi salah satu arsitek operasi yang kelak diwarnai pelanggaran HAM ini. Dalam operasi Seroja tahun 1975, ribuan nyawa melayang seolah menjadi panggung pertunjukan horor Timur-Timur menjelma kuburan massal. Pada 1983, Prabowo yang kala itu berpangkat mayor terlibat dalam operasi intelijen dan penumpasan gerilyawan Fretilin. Di bawah komandonya, pasukan elit bergerak cepat hingga meninggalkan jejak darah di mana-mana. Salah satu peristiwa paling kelam terjadi di Krakas pada September 1983. Desa kecil ini dikenal sebagai kampung janda, bukan karena dongeng tragis, tetapi akibat eksekusi massal yang menimpa para suami mereka. Pasukan di bawah kendali Prabowo melakukan operasi balasan terhadap serangan Fretilin. Tetapi yang terjadi justru pembantaian terhadap warga sipil tak bersenjata. Seorang saksi mata, Maria Fernandes, mengenang peristiwa itu dengan suara yang bergetar. "Langit merah saat itu seperti menangisi kami," katanya. Mayat berlimpangan dan bau kematian merayap di udara. Ironi terjadi, operasi yang katanya bertujuan membangun perdamaian justru menebar maut. Tahun 1992 menjadi babak baru dalam rekam jejak Prabowo di Timur-Timur. Saat itu, ia diberi tugas menangkap pemimpin perlawanan, Sanana Gusmao. Pemburuan ini berlangsung bagaikan permainan kucing dan tikus di rimba belantara. Prabowo menggunakan taktik perang psikologis dan jaringan mata-mata untuk menjerat Sanana. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekedar operasi militer. Prabowo dikenal sebagai perwira yang haus kemenangan. Penangkapannya terhadap Sanana pada 20 November 1992 menjadi salah satu pencapaian besarnya. Tapi sejarah mencatat, Sanana yang ditangkap dengan tangan kosong justru akhirnya menjadi Presiden Timor Leste yang merdeka. Sementara itu, Prabowo terus dihantui oleh masa lalunya.
Banyak yang bertanya, apakah Prabowo benar-benar bertanggung jawab atas kekejaman di Timor Timur? Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menepis tuduhan tersebut. Namun, laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Komnas HAM, menyebut keterlibatan pasukan di bawah komandonya dalam berbagai kekerasan. Bagaikan api yang tak kunjung padam, jejak berdarah ini terus membayanginya. Meskipun karir politiknya terus menanjak, dari jenderal yang dipecat hingga akhirnya menjadi presiden, bayang-bayang Timor Timur tak pernah benar-benar pergi. Mungkin sejarah akan menuntut jawaban, seperti luka lama yang terus perih saat disentuh. Masa lalu Prabowo di Timor Timur masih menjadi misteri yang menunggu terang. Sejarah adalah cermin yang tak bisa dibohongi. Jejak Prabowo di Timor Timur tetap menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam menghadapi masa lalunya. Apakah kebenaran akan terungkap atau tetap menjadi rahasia yang dikubur dalam-dalam? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, luka yang ditinggalkan peristiwa itu masih terasa hingga hari ini, baik bagi mereka yang menjadi korban maupun bagi bangsa yang terus belajar dari sejarahnya. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.